Nah, dalam strategi penetapan harga ada 3 metode yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah penetapan harga berdasarkan biaya. Yang kedua yaitu penetapan harga berdasarkan kebutuhan. Dan yang ketiga adalah penetapan harga berdasarkan persaingan. Jadi penetapan harga tersebut berdasarkan situasi-situasi atau kondisi-kondisi tertentu yang kalian hadapi pada saat kalian berada di industri. Nah, kita mulai dari yang pertama gitu ya. Yang pertama adalah penetapan harga berdasarkan biaya. Nah, secara ilustrasi itu seperti ini. Jadi biaya-biaya materials, tenaga kerja, overhead itu ditotalkan menjadi total cost. Total cost itu lalu profit, berapa margin keuntungan yang diinginkan, lalu itulah itulah harga yang ditetapkan. Ini diambil dari format.com. Kita lanjut saja. Jadi cost based price atau penetapan harga berdasarkan biaya adalah metode yang paling standar dan paling umum digunakan. Jadi mayoritas usaha baik itu jasa ataupun produk itu rata-rata menggunakan penetapan harga berdasarkan biaya. Nah, ini seperti yang tadi dijelaskan bahwa penentuan harga itu berdasarkan total biaya. Jadi semua total biaya yang dikeluarkan, biaya overhead-nya, biaya tenaga kerja, biaya material itu ditotalkan dulu. Setelah itu, kita menambahkan persentase keuntungan tertentu. 10%, 20%, 30%, tapi kalau untuk produk makanan, saya menyarankan bahwa persentasenya di 30%. Kenapa? Karena ada resiko, karena bahan makanan itu fragile, maksudnya waktu kadaluarsanya lumayan cepat. Nah, dari cost-based price ini ada 4 kategori utama yang setelah ini akan kita bahas bersama-sama. Nah, langsung aja kita masuk di 4 kategori tersebut. Ada yang namanya cost plus pricing. Jadi cost plus pricing method. Apa itu? Yaitu penetapan harga jual per unit berdasarkan jumlah biaya per unit ditambah jumlah tertentu sebagai laba atau margin. Jadi harga jual sama dengan biaya total plus laba. Oke, ingat biaya total ini sudah masuk biaya tenaga kerja, biaya promosi, dan lain-lain ya. Jadi tidak ada biaya lagi yang di luar biaya tersebut. Kedua, markup pricing method yaitu penetapan harga yang sering digunakan oleh pedagang perantara atau reseller atau dropshipper. Jadi sekarang kan banyak sekali usaha-usaha reseller atau dropshipper ya. Mahasiswa pun mayoritas usahanya itu ternyata dropshipper. Caranya gimana? Menambahkan harga beli dengan sejumlah laba tertentu. Jadi harga jual produk tersebut adalah harga beli plus laba atau markup. Yang ketiga, di sini kita lihat ada fixed fee method atau fixed fee pricing method adalah penetapan harga berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh produsen produk tersebut ditambah sejumlah fee yang telah disepakati. Jadi laba yang diperoleh tidak mempengaruhi harga jual barang. Nah, di sini maksudnya adalah jadi harganya ini kita minta harga itu biaya dari produsennya dulu, berapa total biayanya, lalu dari total biaya tersebut kita tambahkan sejumlah fee atau upah yang akan dimasukkan sesuai dengan yang kita sepakati dengan produsennya. Nah, laba yang diperoleh tidak mempengaruhi harga jual barang. Jadi, labanya biasanya persentasenya naik turun atau fluktuatif berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan pada saat itu. Next, target pricing itu penetapan harga yang dilakukan berdasarkan tingkat pengembalian investasi atau ROI atau return of investment sesuai dengan target yang diinginkan. Nah, menyambung materi kemarin analisis kelayakan bisnis itu ada 3 metode yang dilakukan yaitu payback period, kan NVP dan IRR itu semua adalah dalam rangka menghitung ROI-nya. Jadi return of investment-nya. Makanya kita melakukan studi kelayakan bisnis dulu baru kita dapat menetapkan harga. Next, maju ke contoh. Contoh ya, jadi saya ambil contoh produk yang paling banyak yang sukai yaitu bakso bakar. Contoh ini pengeluaran per bulan itu adalah, jadi ini diketahui setelah kita melakukan, lagi-lagi setelah melakukan perhitungan kemarin biaya material, harga pokok produksi, cash flow, laba rugi, itu sudah dilakukan. Lalu keluarlah pengeluaran per bulan adalah 5.804.000.
Nah, jumlah bakso bakar yang diproduksi adalah per bulannya 3.640 tusuk. Maka biaya per tusuknya pastilah pengeluaran dibagi jumlahnya, yaitu 1.594. Ini adalah total biaya dari seluruh untuk membuat satu tusuk bakso bakar. Tambahkan dengan margin keuntungan, saya ngambil 30% sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, karena ini adalah produk makanan. Maka harga jual minimum adalah 2.000. Gampang ya? Kita lanjut ke metode penetapan harga yang lainnya. Jadi karena bisnis itu sangat beraneka ragam, banyak sekali jenisnya, apalagi di zaman modern sekarang jenis bisnis itu berlipat ganda. Kan, jadi tidak hanya produk dan jasa, tidak hanya makanan, minuman, dan pakaian, tapi produk-produk lainnya mulai keluar, mulai dipasarkan. Oleh karena itu, penetapan harganya juga menjadi lebih berkembang. Ada metode kedua dalam penetapan harga yang dinamakan dengan penetapan harga berdasarkan dengan markup pricing method. Ini dia. Sorry, ini agak salah, ini bukan markup pricing method ya. Ini adalah, kalau bisa kita lihat, ini penetapan harga berdasarkan, sorry, ada yang kedua tadi, saya takut salah, jadi saya nggak mau. Jadi ada persaingan, ada konsumen. Bener kan? Oh ya, kebutuhan, sorry. Penetapan harga berdasarkan kebutuhan. Kita lihat kembali. Jadi, apa maksudnya penetapan harga berdasarkan kebutuhan? Bisa jadi itu berdasarkan kebutuhan si pemilik usaha, tapi bisa juga berdasarkan kebutuhan konsumennya. Nah, fokusnya sebenarnya di konsumennya nih. Kita lihat bersama-sama ya, apa yang bisa menyebabkan penetapan harga berdasarkan kebutuhan atau keinginan. Kita lihat, strategi ini lebih mengutamakan kondisi atau kebutuhan konsumen. Tuh, jadi kita lihat kondisi dan kebutuhan konsumen, lalu strategi ini memungkinkan adanya perbedaan harga meskipun produknya sama. Jadi akibat beberapa faktor tertentu seperti letak geografis, waktu, dan sebagainya. Contohnya nih, produk yang dijual di Jawa dan produk yang dijual di Papua itu produknya sama tapi harganya berbeda. Kenapa? Karena letak geografisnya berbeda, waktu pengirimannya berbeda. Nah, ada dua kategori atau metode dalam penetapan harga berdasarkan kebutuhan dan keinginan ini. Yang pertama adalah Price Sensitivity Meter atau PSM. PSM ini adalah strategi penetapan harga yang dilakukan dengan tujuan melakukan pendekatan terhadap kebutuhan atau permintaan konsumen. Selanjutnya, metode ini didasari persepsi konsumen terhadap nilai atau value produk yang diterima. Apakah sebanding atau tidak? Atau dengan kata lain, apakah produk ini worth it atau tidak untuk dibeli, seperti itu. Jadi, biasa price sensitivity meter itu harganya tidak naik turun gitu ya. Jadi tergantung kebutuhan atau permintaan. Contoh nih, pada saat bulan puasa kemarin permintaan sirup itu meningkat, jadi harganya juga lebih meningkat dibanding harga pada saat sebelum bulan puasa. Atau kebutuhan nih, kemarin baru aja nih kebutuhan masker tiba-tiba sangat meningkat, akhirnya harga-harga masker itu yang dulunya satu box 40.000, sekarang satu box kemarin satu box bisa sampai 80 sampai 100-an ribu. Nah, yang kedua ada diskriminasi harga. Nah, ini yang terjadi nih. Kebijakannya untuk menentukan harga jual yang berbeda-beda untuk satu jenis produk yang sama dalam satu segmen pasar. Beberapa faktor yang bisa mempengaruhi diskriminasi harga, misalnya wilayah, konsumen, waktu, kualitas, dan bentuk produk. Ini berkaitan dengan yang tadi yang disebutkan bahwa harga di Jawa dan harga di Papua itu bisa jadi berbeda karena wilayahnya yang berbeda. Jadi, atau bisa contoh lain, ini kalau bisa kita lihat harga jual yang berbeda-beda untuk satu jenis produk yang sama dalam satu segmen pasar yang sama ya. Jadi konsumennya juga berbeda nih. Contoh, konsumennya di Sulawesi itu ekonominya GDP regionalnya tinggi, sedangkan saya cuma ngambil contoh, penduduk anggaplah di Nusa Tenggara itu GDP regionalnya lebih rendah, sehingga harganya, kemampuan beli konsumennya berbeda, sehingga harga jual produk juga bisa jadi berbeda ya. Nah, kita masuk yang ketiga itu adalah penetapan harga berdasarkan
competition atau kompetitor atau kompetisi yang ada di pasar tersebut. Jadi menyoroti harga produk sejenis yang dikeluarkan oleh industri pesaing Anda. Jadi kita jarang sekali ya kita lihat produk yang tidak ada pesaingnya. Google aja yang besar banget ada pesaingnya, yaitu Bing. Ya, apalagi produk-produk kecil seperti yang kita jalankan, produk-produk makanan minuman itu paling banyak pesaingnya. Ada dua metode dalam competition based price ini. Pertama, perceived value fixing. Ini penetapan harga jual berdasarkan harga jual rata-rata produk sejenis. Jadi contohnya kalian mengeluarkan produk shampoo nih. Jadi kalian ke supermarket, di bagian consumer goods ada banyak sekali produk-produk shampoo. Jadi kalian melihat harganya masing-masing dan kalian rata-ratakan. Jadi harga jual kalian itu adalah harga rata-rata dari penjualan harga produk-produk shampoo pesaing kalian. Yang kedua adalah sealed bid pricing, namanya juga bid berarti penawaran. Jadi penetapan harga jual berdasarkan penawaran yang diajukan oleh pesaing. Nah, ini agak jarang terjadi terutama di consumer goods karena biasanya produk-produk yang mempunyai banyak persaingan itu tidak melakukan yang namanya sealed bid pricing. Jadi biasanya untuk produk-produk yang non-makanan.